setuju dengan apa yang dikatakan Firos. Itu bukan hanya tentang konstitusi ya, mungkin saja ada aspek-aspek lain seperti memang dari masyarakatnya sendiri atau politik, kita kita tidak tahu. Jadi saya Gantung ada situasi tertentu, Pak. Oke, jadi ini kelihatannya Rizky sudah mulai seperti politisi pada posisi dia dapat diuntungkan atau mendapatkan keuntungan. Jadi prinsipnya bahwa sebuah negara membutuhkan sebuah konstitusi untuk hidup yang lebih terarah, supaya tidak setiap orang membuat aturan sendiri-sendiri, bahkan hal itu menjadi pedoman hidup dalam menjalankan sebuah negara. Sekarang waktunya kita berdiskusi, berdialog terkait dengan konten yang saya tampilkan maksudnya materi yang ada dalam konten tadi. Silahkan teman-teman untuk bertanya atau mungkin menambah, karena ini kan jurusan hukum ya. Pak, ada yang kurang ini saya tambah, juga boleh, karena demi kebaikan kita bersama. Silakan teman-teman. Karena saya percaya teman-teman hukum itu mempunyai kelebihan dibanding dengan yang lain. Kalau berbicara konstitusi, apalagi di hukum itu kan setiap tahun menghadirkan yang namanya debat konstitusi atau semacam olimpiade konstitusi gitu. Bahkan sampai dalam MK juga memfasilitasi hal itu. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, baik menambah materi ataupun bertanya ataupun yang lain. Kalau tidak ada, saya ganti aja yang menyapa gitu. Saya ingin tahu bagaimana pemahamannya Remandani, Mas Remandani. Mas Remandani ini bisa diceritakan Mas Remandani terkait dengan bagaimana pendapat, seperti yang tadi kan ada tugas dari saya, beberapa pendapat dari top ahli hukum tentang konstitusi. Remandani bisa berpendapat apa yang mungkin belum tercover dalam pendapat para ahli itu, ataupun mungkin yang lain. Silakan Remandani. Ini pemahaman pribadi atau bagaimana? Pemahaman pribadi yang tentunya pemahaman pribadi itu sesudah membaca misalkan Prof. Jimli, Ismail Sunni, kok kelihatannya ada celah yang kosong ya gitu misalkan. Atau mungkin sudah sangat sempurna sehingga kelihatannya pendapat para mereka itu sudah luar biasa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga misalkan 4 kali amandemen kemarin pasca reformasi itu salah semuanya misalkan begitu. Silakan Remandani. Ya, kalau dari pemahamannya Prof. Jimli ya, guru besar hukum tata negara juga ketua Mahkamah Konstitusi pertama, itu sudah benar. Kalau menurut saya pemahamannya sudah benar mengenai konstitusi, yakni dasar dari secara hierarki, dasar dari hukum-hukum di Indonesia ini, terutama di yang mendasari hadirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi sejak dulu sebenarnya kalau saya pernah baca dulu, konstitusi itu lahir pertama tahun 1700 berapa begitu dari negara-negara Anglo-Saxon yang menganut sistem prinsip common law, dan terus diadopsi seiring perkembangan waktu diadopsi di negara-negara sampai sekarang Indonesia juga punya konstitusi. Nah,
karena sesuatu fundamental dari Undang-Undang Dasar seperti yang dinyatakan oleh Prof. Jimli, karena konstitusi adalah kedudukan yang paling tinggi, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan, itu menurut saya sudah sempurna, Pak. Karena seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar dan Pancasila juga sumber hukum yang paling tinggi, juga konstitusi juga sumber hukum yang paling tinggi, yang membawahi peraturan-peraturan di Indonesia ini, Pak. Mungkin pendapat saya agak obskur ya, cuma agak buram, cuman mungkin bisa melahirkan diskusi lanjutan soal pendapat tentang konstitusi ini. Tapi kalau menurut saya sudah sempurna, Pak, apalagi yang dipaparkan oleh Prof. Jimli itu, Guru Besar Hukum Tata Negara UI. Jadi seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang tambahan-tambahan lain. Terima kasih Mas Remandani. Saya pengen pendapatnya Adelia. Kemarin kan ada sempat muncul yang namanya pemilu diperpanjang 2 tahun. Apa? Pemilu 2024 diperpanjang 2 tahun. Sempat dengar nggak? Oh, iya, Pak. Ada ketua PKB, ketua PAN itu mengusulkan pemilu 2. Apakah hal itu ada hubungannya dengan konstitusi yang disampaikan Rayman tadi? Kalau menurut saya ada, Pak. Ada. Terus gimana kalau ada, apakah pendapat tersebut boleh atau tidak boleh? Maksudnya ada usulan tersebut itu, seharusnya negara bagaimana? Kalau menurut saya pribadi kurang setuju sih, Pak. Kurang setuju. Taruhlah dirimu sebagai presiden, Adelia, dirimu sebagai presiden. Dirimu akan ngomong bagaimana tentang pendapat-pendapat atau usulan-usulan itu? Ya dilakukan kayak peraturan dari awal aja, Pak. Maksudnya nggak ada pengunduran gitu. Oke, jadi dirimu tidak setuju terkait dengan perpanjangan pemerintahan 2 tahun, ya pemilu. Padahal dirimu kan sebagai presiden kan diuntungkan, tambah 2 tahun kan tanpa harus pemilu kan diuntungkan. Kamu kok nggak setuju? Gimana sih kamu ini? Kayak nggak sesuai peraturan aja, Pak, kalau menurut saya. Oke, ya semoga aja nanti dirimu kalau jadi pejabat negara, itu yang menjadi patokan adalah bukan karena keuntungan secara personal atau matematis keuangan, tetapi ya hal itu bertentangan. Saya ingin tambah lagi dari ini ada Mas Rizky Pradana. Wah, ini Mas Rizky Pradana. Mas Rizky, lah, dirimu setuju nggak dengan pendapatnya Adelia tadi? Untuk yang presiden pemilu diajuin 2 tahun itu ya, Pak? Ya, diundur 2 tahun. Adelia tidak setuju, ya. Padahal Rayman tadi kan sudah menjelaskan tentang sebuah konstitusi. Atau bahkan dirimu mengatakan itu bukan bagian dari konstitusi misalkan. Ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapat Adelia tadi, Pak. Soalnya kan memang tidak sesuai aturannya kalau misalnya sampai diundur gitu ya, Pak. Kan ya gitu sih, Pak. Menurut saya memang saya setuju dengan pendapat Adelia tadi, Pak. Kalau sebuah realitas kan dirimu kan masalahnya adalah orang yang di luar. Maksudnya kalau Adelia tadi itu kan saya berharap posisinya sebagai perasaannya sebagai presiden, perasaannya bukan yang sebenarnya. Dan pada posisi ini adalah dirimu adalah sebagai mahasiswa yang kemudian juga mengkritisi seharusnya tidak. Tetapi seandainya dirimu adalah misalkan menjadi ketua umum PKB gitu-gitu, apakah juga seperti itu mungkin, Rizky? Ya mungkin tergantung situasinya mungkin ya, Pak ya. Mungkin kalau misalnya ada
situasi tertentu mungkin bisa jadi diundurkan gitu ya Pak. Tergantung ada situasi tertentu Pak. Oke, jadi ini kelihatannya Pak Rizky sudah mulai seperti politisi, pada posisi dia dapat diuntungkan atau mendapatkan keuntungan karena sebuah konstitusi yang harus dilanggar, itu kemudian it's okay. Tetapi kalau tidak, maka tidak. Jadi begini teman-teman, saya mengajak Mas Reman, Mbak Adelia, sama Mas Rizky ngobrol tentang obrolan kita ini untuk ya sebetulnya memahamkan kita secara bersama tentang posisi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita itu kan sering ya, dalam kehidupan bernegara itu hal-hal yang sepele, itu selanjutnya, maksudnya kepentingan pribadi itu mengalahkan sebuah konstitusi. Taruhlah misalkan yang kita bahas ini tadi. Jadi atas nama dalam bahasanya, atas nama pengusaha, atas nama ekonomi, atas nama pandemi. Selanjutnya, lebih baik pemilu 2024 yang di dalam konstitusi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu harus diundurkan karena atas nama tersebut. Nah, padahal kita itu kan diatur dalam kehidupan bernegara. Ya, kita diatur dalam kehidupan bernegara yang mana kalau setiap orang membuat aturan tersendiri, bisa-bisa mereka akan perang atas nama kepentingan-kepentingan yang ada. Memang sampai hari ini kita belum mendengar Pak Presiden merespon. Mungkin Pak Presiden wah itu nggak penting direspon, mungkin. Atau mungkin wah itu wilayah yang lain. Tetapi bahwa teman-teman ini kan kadang-kadang lucu. Hal yang sudah jelas di dalam konstitusi harus berjalan dengan baik, tetapi nggak tahunya mau dipermainkan. Dan itu sangat mungkin berubah, bisa juga saja kan. Misalkan, Rizky ketua PKB, misalkan. Kemudian Reman ketua Partai Golkar, misalkan. Adelia adalah misalkan ketua PDI. Dan itu adalah mampu untuk mengubah konstitusi. Langsung kemudian merapatkan atas nama MPR misalkan, dan selanjutnya amandemen dengan berbagai penjelasan yang ada. Ya memang kalau kita berbicara perubahan itu selanjutnya dibenarkan, tetapi menjadi tidak nyaman ketika bahwa Reman, Rizky, Adelia ketika menjadi anggota DPR itu kan mereka menjadi wakil rakyat, bukan Reman sendiri, Rizky sendiri, atau Adelia sendiri kan. Tetapi dirimu itu kan representasi dari 200.000 orang. Pikirannya Rizky itu adalah pikirannya 200.000 orang, bukan Rizky sendiri. Tetapi kan kelihatannya teman-teman politisi itu kan ya berpendapat sepertinya 200.000 orang itu mengikuti dia, padahal kan kita ketika ngomong demokrasi itu kan berbeda begitu. Itu pancingan awal. Terima kasih Mas Reman, Mas Rizky, sama Mbak Adelia. Itu terkait dengan pancingan pertama terkait dengan konstitusi kita. Yang kedua, atau sebelum saya menawarkan diskusi yang kedua, adakah teman-teman mau bertanya atau menambahkan apa yang saya sampaikan tadi? Mungkin Pak kurang cocok misalkan. Oke, kalau tidak ada saya akan juga mengajak diskusi aja untuk memahamkan aja supaya kita itu asik memahami terhadap sebuah konstitusi. Jadi kemarin ibu kota negara kita sudah diundangkan. IKN sudah diundangkan pada bulan
Januari, tanggal 18 Januari kemarin sudah diundangkan. Saya pengen pendapat Mas atau Mbak dulu. Tadi Mas, sekarang Mbak. Mbak Nuril. Bagaimana pendapat Mbak Nuril tentang Undang-Undang IKN kemarin? Apakah menyenangkan? Apakah kurang pas karena agak dipaksakan dalam proses memutuskannya dalam waktu cepat kemudian diputuskan, atau bagaimana menurut Mbak Nuril? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, Kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri, pengesahan undang-undang tersebut terkesan lebih buru-buru ya Pak, karena tidak menggunakan aspirasi masyarakat ataupun melakukan diskusi yang lebih panjang. Terkesan buru-buru karena waktu atau temponya yang sangat singkat. Selain itu, untuk sejauh yang saya baca dari undang-undang IKN sendiri itu terkesan lebih menguntungkan banyak investor ya Pak, karena banyak sekali anggota partai ataupun anggota-anggota DPR yang sudah berinvestasi di ibu kota baru tersebut, sehingga lebih condong menguntungkan golongan ke atas daripada masyarakat sendiri. Terima kasih Mbak Nuril Fatimatus Zahra. Ada yang mau merespon pendapatnya Mbak Nuril? Kalau tidak ada, maka saya akan menunjuk. Saya pengen pendapatnya Mas Adam. Bagaimana Mas Adam, pendapatnya Mbak Nuril tadi? Menurut saya mungkin seperti pendapatnya Nuril ya Pak. Saya setuju karena UU tersebut terkesan terburu-buru. Terburu-buru. Tetapi faktanya kan tidak ada sebuah pertentangan dan semuanya oke. Bagaimana? Mungkin dari golongan atas seperti pemerintahan begitu setuju, tapi kalau dilihat dari yang bawah ini golongan masyarakat itu banyak yang tidak setuju gitu Pak. Wah, ini penglihatannya Mas Adam dari mana kok dari bawah ini kelihatannya kok ada yang tidak setuju ini? Ya, misalnya lihat di berita-berita gitu Pak, banyak masyarakat itu menentang ya ibu kota baru itu. Oke, terima kasih Mas Adam. Saya ingin pendapat perempuan, cowok, perempuan lagi. Sekarang perempuannya, saya pengen, ini siapa ini ya perempuannya ini? Rizka. Kemana Rizka pendapatmu tentang pendapat dua temanmu tadi, Mbak Nuril sama Mas Adam? Rizka, suaranya Rizka? Suaranya Rizka? Kurang masuk, belum ada suara. Ya, ada agak didekatkan supaya suaranya masuk. Silakan. Pendapatmu bagaimana? Oke, kurang begitu jelas. Saya ingin menambah saja kalau begitu. Nanti Rizka biar ketika ada sambungan yang lebih bagus, maka dia bisa berkomentar dengan baik. Ini saya pengen Safira, bagaimana Safira pendapatmu Safira? Pendapat saya tentang apa Pak? Tentang Ya, itu tadi ada temenmu tadi, ada pendapat yang kelihatannya Mas Adam sama Mbak Nuril itu agak berbeda. Bukan agak berbeda, tidak setuju terkait dengan hadirnya IKN. Saya juga tidak setuju Pak. Nggak setuju juga? Nggak. Karena? Daripada membangun ibu kota baru, lebih baik memperbaiki yang dulu-dulu belum diperbaiki Pak. Nggak, itu kan pendapat. Sekarang kita ngomong bagaimana kemudian konstitusi hadir. Maksudnya adalah tahu-tahu selanjutnya pada tanggal 18 Januari undang-undang IKN-nya hadir. Ya, di luar itu kan saya percaya pendapatnya Safira itu selanjutnya mungkin dari hatinya Safira. Tapi yang terjadi adalah teman-teman fraksi
mayoritas selanjutnya setuju, dan akhirnya kemudian itu berjalan. Nah, bagaimana hal ini bisa menjadi lebih baik ketika misalkan Safira tidak setuju? Tentu Safira ada orang yang seperti Safira juga yang tidak setuju. Bagaimana menurut Safira untuk bisa mengelola negara kita itu menjadi mendengarkan terhadap orang-orang yang taruhlah yang tidak setuju tadi? Safira? Gimana, Pak? Kan bahasan kita kan konstitusi ya. Ya. Konstitusi. Kita pertama tadi kan kita obrolannya itu kan bagaimana tentang pemilu pada awal tadi. Kita mencontohkan sebuah kasus pemilu yang ya itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa itu akan terjadi 5 tahun sekali. Tapi selanjutnya kemudian ada usulan dari beberapa partai politik yang bersemangat bagaimana atas nama pandemi, atas nama ekonomi, atas nama pengusaha, pemerintahan atau pemilu diundur 2 tahun lagi. Itu kan selanjutnya tadi teman-teman sepakat semuanya bahwa itu adalah hal yang melanggar konstitusi. Tetapi dalam hal ibu kota negara, ya ibu kota negara itu kan ada undang-undangnya yang kemarin pada 18 Januari itu diputuskan. Dan Mas Adam, Mbak Nuril, itu kan tidak setuju tadi. Nah, sekarang adalah bagaimana kita, pada kesempatan ini kan kita ngomong tentang konstitusi. Apakah ada hubungannya konstitusi dengan ketidaksetujuan terkait dengan Safira, Adam, Nuril, dan lain-lain sebagainya tadi? Harusnya ada, Pak. Harusnya. Harusnya. Terus gimana kalau harusnya ada? Terus kemudian apa tambahannya alasannya? Tambahannya ya kan kalau ada UUD, Pak ya. Itu ada undang-undang pemerintah kan harusnya lebih memikirkan kembali gitu loh, Pak. Tentang undang-undang yang dibuat baru tentang konstitusi negara ini, tentang pemindahan ibu kota. Oke. Terima kasih Mbak Safira. Teman-teman ada yang mau menambahkan terkait dengan hal ini ketika dihubungkan dengan konstitusi kita, IKN? Izin nambahkan, Pak. Silakan Mas Riman. Kalau misal dibilang mengebutnya pembahasan UU IKN sampai final, sampai disahkan itu, kalau sampai dibilang melanggar konstitusi itu sih nggak sampai sih, Pak. Mungkin cuman memperhatikan dari UU 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu aja sih, dari yang tidak menghiraukan partisipasi publik, terus pembahasan yang buru-buru, terus naskah akademiknya yang kacau, mungkin bisa dibilang cuma melanggar atau mengingkari UU 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, Pak. Ya, betul. Ada yang mau berpendapat sebelum saya merespon apa yang disampaikan Mas Reman ini? Teman-teman? Jadi nanti teman-teman bisa memposisikan di mana konstitusi, di mana undang-undang, di mana aturan-aturan lainnya. Karena kita dengan teman-teman hukum yang sudah sehari-hari makanannya dengan sebuah konstitusi ataupun hukum. Oke, saya pikir saya harus berpendapat benar yang disampaikan Mas Reiman, bahwa sebetulnya kalau undang-undang IKN itu agak jauh dari konstitusi ya, karena itu kan memang masuk di dalam undang-undang, tetapi bukan bagian dari konstitusi. Memang prosesnya yang ada pro dan kontra dan ada beberapa pertentangan itu iya. Tetapi hal itu bukan bagian perbincangan dari konstitusi. Nah, sehingga tema perbincangan kita itu pada kesempatan ini kita perlu membedakan pembahasan kita. Kalau kita ngomong tentang konstitusi, itu adalah hal yang sangat dasar hubungannya dengan negara kita, yang semuanya yang masuk dalam konstitusi. Konstitusi itu Undang-Undang Dasar 45, kan begitu. Kalau misalkan undang-undang yang terkait dengan ibu kota negara, itu ya sebuah regulasi yang dihadirkan oleh taruhlah
teman-teman MPR kemarin, DPR kemarin, yang selanjutnya dalam prosesnya ada pro dan kontra, tetapi karena sudah mayoritas menyetujui, maka ya berjalan. Meskipun mungkin kalian sebagai yang diwakili merasa tidak cocok dengan mereka semuanya. Recording stop ini. Begitu teman-teman terkait dengan konstitusi kita. Jadi saya hanya mempraktekkan dalam sebuah pembahasan secara bersama. Teman-teman sudah punya bukunya belum semuanya? Kemarin saya ingin bertanya, menyampaikan teman-teman wajib mempunyai tetapi tidak harus membeli. Itu pertemuan keberapa? Keempat atau kelima? Halo? Oke, kalau begitu minggu depan teman-teman wajib mempunyai semuanya ya, tentang buku PKN. Tetapi tidak harus membeli. Sekali lagi tidak harus membeli. Bisa pinjam. Karena saya tidak ingin nanti akhir pada perkuliahan ini teman-teman nilainya tidak bagus. Karena apa? UAS teman-teman CAT. Soalnya bukan dari saya. Multiple choice, sehingga saya setiap minggu saya mohon teman-teman membuat soal itu karena untuk persiapan UAS besok. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat soal dan menjawab, membaca soal-soal milik temannya, insya Allah nanti tidak sulit untuk mengerjakan UAS. Kalau UTS nanti soalnya dari saya relatif ya sebagaimana dalam pertemuan perkuliahan begini. Itulah teman-teman terkait dengan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia merupakan hal yang paling dasar. Tanpa dia maka negara tidak bisa berjalan. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan masyarakat lain. Sekarang kesempatan teman-teman untuk bertanya atau mungkin menambah apa yang menjadi penjelasan saya di konten kurang, atau mungkin mengkritik, atau mungkin yang lainnya, boleh semuanya. Silakan teman-teman. Jadi kesempatan teman-teman untuk berbagi atau bahkan berbagi pengalaman untuk memperdalam tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Silakan. Kalau tidak ada, maka ganti saya yang akan mengajak diskusi, ya gitu. Jadi kalau tidak ada yang ngobrol, kita yang ganti ngajak diskusi. Kita ingin ngajak ngobrol diskusi pertama dengan ini kelihatannya virus ini kelihatannya sudah siap untuk diajak diskusi. Nah. Baik, Bapak. Oke, virus. Saya sedang membaca materinya dari Bapak tadi yang arti penting tentang konstitusi itu, Pak. Oke. Sedang membaca itu saya tadi. Habis saya screenshot, habis itu saya pahami sekarang. Oke. Kalau pemahamanmu apa kekurangan dalam apa itu yang saya sampaikan? Atau mungkin dalam kehidupan bernegara apa yang kamu kritisi, Virus? Mungkin kalau dalam konstitusi sendiri ya, kalau di Indonesia mungkin lebih ke sebenarnya kalau sudah bagus sih sudah bagus, Pak. Sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sudah bagus. Cuman ya perlu pengembangan lagi dalam bidang apa ya? Saya agak susah menjawabnya karena saya juga masih membaca-baca, masih belum begitu paham dari yang tadi dipaparkan di YouTube yang saya tadi membaca, makanya saya membaca lagi sekarang gitu. Tapi kalau boleh tahu, Virus, kan kita itu kan ada beberapa daerah, taruhlah misalkan Papua yang sering bergejolak ingin merdeka. Mungkin tidak semuanya, tetapi ada yang satu kelompok yang pengen merdeka dengan bintang kejurannya, atau dulu sempat di Aceh juga menjadi sesuatu begitu. Apakah hal itu ada hubungannya dengan konstitusi ketika
ada bagian dari Indonesia ingin merdeka itu karena masalah konstitusi atau masalah yang lain menurut Firos? Kalau menurut saya sih itu mungkin ke arah yang lain ya Pak ya. Bisa jadi dari politik yang ada di sana, bisa jadi nggak hanya tentang konstitusi Pak, karena di Indonesia juga kan negara hukum ya, penuh dengan perpolitikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar konstitusi di sini yang dikedepankan, bahwa ada kepentingan politik juga yang ada di sana. Mungkin dari Papua juga banyak orang-orang yang berpikiran bahwa wah politiknya seperti ini, kita tidak bisa sih kalau seperti ini. Akhirnya mereka memunculkan rasa seperti aduh sepertinya kita harus memerdekakan diri sendiri deh, kita harus keluar dari rantai perpolitikan ini. Mungkin lebih banyak ke sana ya Pak ya, saya tidak tahu sih benarnya seperti apa, tapi kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Firas Atalafi. Saya ingin menambah teman ngobrol ini nanti biar agak tambah begitu. Wardah Silva, saya pengen ngajak ngobrol kamu dengan Mas Firos ini. Tadi kan kita ngobrol tentang Papua dan Aceh. Dan terakhir kemarin itu ada proses Pekan Olahraga Nasional di Papua ya. Nah, apakah di dalam proses pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua itu memang ada semangat untuk bagaimana konstitusi yang ada. Konstitusi itu kan kalau kita ngomong yang lebih definitif itu kan Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Intinya begitu. Apakah hal itu lebih bisa berjalan atau karena yang lain menurut Wardan Sylvia Febrianti? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Firos. Itu bukan hanya tentang konstitusi ya, mungkin saja ada aspek-aspek lain seperti memang dari masyarakatnya sendiri atau politik, kita tidak tahu. Jadi saya sebenarnya setuju sih sama kata-katanya Firos tadi. Gitu aja. Jadi memang kehadiran PON itu juga ada hubungannya dengan politik juga begitu, bukan masalah konstitusi gitu ya? Iya Pak, saya jadi seperti itu. Oke, Wardan, saya pengen menambah teman ngobrol. Ini saya pengen menambah. Ini teman-teman kok sukanya off cam ya? Padahal kalau kita on cam itu kan asik gitu loh. Ini kayak pengen ngobrol sama Mas Sony. Mas Sony itu kan pemain bulu tangkis ya dulu itu ya. Sony Victor. Bukan Pak. Beda Sony. Oke, beda Sony ya. Sama-sama Sony tapi beda. Oke. Mas Sony. Kalau ngomong konstitusi, sekarang ini kan Undang-Undang Dasar 45 sudah ada beberapa kali amandemen. Dan sampai sekarang itu kan ngomong Indonesia itu kan terdiri dari 34 provinsi yang ada. Kabupaten kotanya itu sangat banyak. Apakah hadirnya provinsi, kabupaten itu berhubungan dengan konstitusi atau cukup undang-undang dasar? Undang-undang saja? Menurut pemahaman Mas Sony. Jadi kan dulu kan kita kalau ngomong Indonesia itu kan awalnya pada waktu saya masih SD sih, itu awalnya 27 provinsi. Tapi sekarang ketika saya sudah dewasa, sekarang itu 34 provinsi. Apakah itu ada hubungannya dengan konstitusi? Menurut saya ada Pak. Sesuai sama yang dijelasin waktu tadi kan Bapak bilang sama kalau konstitusi itu nggak sekedar UUD aja. Jadi konstitusi itu luas. Cuman saya sendiri kurang paham seberapa luas tentang konstitusi yang Bapak bicarakan tadi. Tapi kalau dikaitkan dengan adanya kabupaten atau kota gitu, mungkin ada kaitannya Pak dengan konstitusi. Oke.
Oke, terima kasih Mas Sony atas jawabannya. Jadi saya ngajak Mas Firos, Mbak Wardah, sama Mas Sony untuk memperdalam tentang tema kita konstitusi dalam bernegara. Teman-teman perlu membedakan antara konstitusi dan undang-undang. Apalagi kemudian peraturan-peraturan yang lainnya. Kita mengenal yang terkini itu kan peraturan tentang jaminan hari tua JHT yang kemarin ya, teman-teman melihat di jalanan banyak teman-teman buruh ikut demonstrasi kan begitu, meskipun sudah ada revisi. Tetapi sebelumnya pada tanggal 18 Januari DPR setuju, legislatif setuju terkait dengan ibu kota negara. Yang hal itu segera dibentuk terkait dengan siapa kepalanya dan selanjutnya menyiapkan untuk awal 2024 dalam bahasanya Bappenas, semester awal 2024 itu sudah diduduki. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Sony tadi hubungannya terkait dengan provinsi. Provinsi itu berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu, hadirnya pemilu, bahkan penyelenggara pemilu, itu kalau tidak masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45, maka itu bukan produk langsung konstitusi. Tetapi kalau misalkan itu adalah masih dalam ranah berapa jumlah provinsi kita itu kan muncul tidak di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi muncul teman-teman mungkin menemukan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu adalah merupakan ya hal yang relatif lebih sederhana dibanding dengan konstitusi. Teman-teman mengenal Mahkamah Konstitusi yang kalau ada hal-hal yang terkait dengan misalkan perbedaan pemahaman, maka kita maju ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalkan terkait dengan peraturan menteri kemarin tentang JHT begitu, jaminan hari tua, maka dia cukup ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita perlu membedakan terkait dengan posisi dari berbagai lembaga pengambil keputusan, begitu juga substansi konstitusi itu sendiri. Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi modal pedoman bagi kita bernegara ketika dia mengatakan pemilu itu setiap 5 tahun sekali, ketika ada yang usul diundur 2 tahun, itu menjadi masalah besar. Jadi terima kasih Mas Firos, Mbak Wardah, Mas Sony atas obrolannya ini tadi sebagai pengantar diskusi kita dengan teman-teman semuanya. Sesudah ada pancingan tadi, teman-teman sudah agak bisa tertarik dengan obrolan ini atau tidak? Monggo kalau teman-teman mau menanyakan atau berpendapat. Kita ngobrol 15-20 menit itu aja. Kalau sudah dianggap sudah, ya sudah. Nggak usah lama-lama. Silakan Mbak Wardah. Saya ingin bertanya Bapak. Ya. Tadi yang saya tangkap dari video itu kan konstitusi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu yang tertulis dan yang kedua yang tidak tertulis. Yang tertulis itu kan contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, bentuk konvensi atau konstitusi tidak tertulis yang ada di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Iya, kita dengan Inggris yang berbeda ya. Jadi kalau Mbak Wardah melihat penjelasan tadi bahwa kita dengan Inggris berbeda. Inggris memakai pola yang dia tidak
menjadikan konstitusinya tertulis, tetapi itu lebih dihormati. Tetapi kalau di negeri kita itu semuanya tertulis. Kalau di negara kita ada sih hukum adat yang tidak tertulis, tapi itu bukan konstitusi. Tapi konstitusi di Indonesia itu semua tertulis. Tetapi kalau ngomong undang-undang, ada yang hukum maksudnya itu ada sebagian yang tidak tertulis. Contoh misalkan hukum adat yang misalkan Mbak Wardah itu, orang mana Mbak Wardah rumahnya? Surabaya, Pak. Surabaya. Mbak Wardah itu kalau orang Surabaya kemudian datang ke Kalimantan Barat, misalkan Pontianak atau sekitar di situ ada tema, maksudnya teman-teman suku Dayak. Suku Dayak itu kalau berbicara, mohon maaf, babi itu sesuatu, anjing itu sesuatu. Tetapi bagi Mbak Wardah yang di Surabaya, anjing, babi itu, bahkan mungkin apalagi Mbak Wardah Muslim ya, mungkin itu harus dijauhi. Dan ketika Mbak Wardah misalkan di sana, di sekitar Dayak sana, di Kalimantan sana, kemudian nabrak yang namanya babi atau anjing. Di sana ada aturannya yang hukumannya cukup lumayan. Kemudian Mbak Wardah mengatakan, loh, saya itu Muslim, saya itu tidak bisa. Itu nggak bisa. Yang berlaku adalah hukum adat yang ada di suku Dayak itu tadi. Meskipun Mbak Wardah adalah seorang Muslim, kecuali kemudian kejadiannya di Surabaya, itu berbeda lagi. Jadi harus super hati-hati. Meskipun di sana itu tidak tertulis. Jadi misalkan hukumannya adalah membuatkan rumah terhadap anjing atau babinya yang ditabrak. Itu sangat mungkin terjadi. Dan Mbak Wardah tidak bisa menolak. Itu hukum. Tetapi kalau konstitusi yang tidak tertulis itu ya di Inggris. Begitu Mbak Wardah. Oh, berarti kalau di Indonesia itu tidak ada ya Pak bentuk konstitusi tidak tertulisnya. Hanya saja ada hukum adat dan itu tidak termasuk ke dalam konstitusi. Gitu. Bukan konstitusi, masuk dalam wilayah hukum. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Wardah. Adakah yang lain? Silakan. Recording stopped. Adi Yusuf. Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan. Ini tadi kan di slide Bapak ada yang namanya political will. Nah, saya ingin bertanya, apa sih definisi dari political will serta contoh dari political will itu Pak? Oke. Political will, keinginan untuk menghadirkan sesuatu berdasarkan aspirasi bersama. Political will, keinginan secara bersama untuk, misalkan, pada kesempatan ini, suasana pandemi COVID. Maka, negara mengatur bagaimana mengatasi pandemi COVID ini. Kalau ini dibiarkan, maka bisa menjadi ancaman bagi semua rakyat. Seandainya tidak ada political will, maka negara cukup begini, itu kan urusan masing-masing. Toh kalau masing-masing itu menjaga kesehatan, maka tidak akan kena. Tetapi supaya tidak kena semuanya tersebut, pengelola negara mempunyai political will. Bahkan sampai membuat regulasi, bahkan sampai membuat punishment. Intinya political will itu keinginan bersama secara aspiratif untuk menjadi kebijakan secara bersama. Berbeda dengan
yang sebaliknya, misalkan pada suasana pandemi COVID ini, 1 minggu yang lalu ada usulan, yaitu bagaimana pemilu diperpanjang 2 tahun. Ada 3 partai politik yang sudah mengajukan atas nama pengusaha supaya stabil dulu, atas nama rakyat masih pandemi dan lain-lainnya. Apakah itu merupakan political will atau malahan itu adalah interest will? Maksudnya hanya kepentingan yang dihadirkan di sana. Kan kalau kita ngomong konstitusi tadi kan jelas bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 setiap 5 tahun sekali harus ada yang namanya pemilu. Itu harus. Ketika ada usulan seperti itu pasti melawan terkait dengan konstitusi yang ada. Keinginan untuk menghadirkan pemilu 2 tahun lagi itu bukan political will, tetapi itu adalah kepentingan dari beberapa kelompok tertentu saja. Political will itu intinya adalah aspirasi bersama untuk diajukan menjadi keinginan bersama dan dia diperjuangkan secara bersama. Begitu, Adi Yusuf. Berarti seperti ini ya Pak, yang saya tangkap ini. Political will contohnya dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, salah satunya adalah kebijakan tentang PPKM atau PSBB, seperti itu. Lah, PPKM, PSBB itu political will atau bukan? Itu yang selanjutnya teman-teman akan bisa melihat. PSBB itu kebijakan dari rezim penguasa atau berdasarkan produk aspirasi rakyat. Kalau itu berdasarkan niatnya sama lah. Kalau rezim penguasa itu kan niatnya adalah untuk kebaikan mengatasi pandemi COVID. Tetapi bagaimana rakyat meresponnya? Kalau rakyat meresponnya enggak, itu hanya permainan misalkan, itu berbeda lagi. Tetapi kalau itu kan cara strategi teknisnya. Tetapi bahwa untuk mengatasi COVID pada kesempatan ini kemudian ada aspirasi dari politik itu kan berdasar dari rakyat itu, Mas. Dari semuanya kan berasal dari rakyat, dari proses demokrasi, bukan dari rezim penguasa. Maka yang terjadi seperti itu. Jadi berdasarkan rakyat atau cukup hanya penguasa. Penguasa terkadang mengatasnamakan rakyat, tetapi terkadang dia hanya berdiri sendiri. Begitu, Mas Adi Yusuf. Ya berarti bisa saya katakan bahasanya contoh dari Bapak yaitu pemunduran pemilu atau perpanjangan pemilu itu bisa jadi. Baik teman-teman, kalau memang sudah dirasa cukup perkuliahan ini, terima kasih. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Salam. Terima kasih Pak.